Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin mukarramin wa muhtaramin, para asatidz, para muallimin, para habaib. Hadir tengah kita Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdul Rahman, dan para habaib lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebut nama satu persatu. Kita doakan mereka, Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Amin Allah. Allah jadikan kehadiran mereka keberkahan buat kita sekalian. Amin. Ya Rabbal. Hadirin, rencananya Al-Habib Abu Bakar Segaf sedang dalam perjalanan. Jadi sekedar misi waktu, tuan rumah memberikan tausiah, ya. Tapi biar kata tuan rumah, amplopnya juga jadi beda nih, ya. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang tadi dibawakan oleh Habib Muhammad Al-Idrus, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asra." Siapa orang yang mau sholawat kepada Nabi satu kali saja, Allah berkenan sholawat kepada kita 10 kali. Ini hadis, saya tanya, masuk gak di hati kita? Masuk. Coba kita pikir, seorang tokoh Al-Imam Abi Hasan As-Sadili satu saat ada di tengah hutan. Dia kemalaman, jalan terus, tidak mungkin menerobos malam. Balik kembali, tidak mungkin karena sudah menjelang malam. Saat itu, dia harus tidur di tengah hutan. Dalam hatinya, saya bisa berada dalam kondisi yang sangat bahaya, karena tidur di tengah hutan tanpa seorang pun yang menemani. Pasti binatang-binatang buas, hewan-hewan yang mematikan bisa membunuh saya di dalam hutan. Dia ingat ini hadis, hadirin. Dia ingat ini hadis. Dia ingat Nabi dahulu pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asra." Siapa orang yang mau selawat kepada Nabi satu kali saja, Allah berkenan selawat kepadanya 10 kali. Kata beliau dalam hati, jangankan Allah mau selawat kepada kita 10, satu kali saja kalau Allah berkenan. Siapa kita? Ya, siapa kita, makhluk yang penuh dosa? Siapa kita, makhluk yang berlumuran dengan maksiat? Siapa kita, makhluk yang penuh dengan rasa tidak bersyukur pada Allah? Kalau Allah berkenan selawat kepada kita satu kali saja, aman. Kalau Allah berkenan selawat kepada kita satu kali saja, hidup bahagia. Yakin? Yakin? Kalau Allah berkenan selawat kepada kita satu kali saja, insya Allah hidup kita dan sisa-sisa umur kita menjadi sisa-sisa umur yang berkah. Amin. Ini 10 janji Nabi. Kalau hadis ini dapat di hati, Allah, bahagia sekali kita jadi umat Rasulullah. Bahagia sekali kita jadi umat Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bahagia sekali kita jadi umat Rasulullah yang dengan salawat sekali saja kepada baginda Nabi, Allah berkenan salawat kepada kita 10 kali. Imam Abi Hasan tidur, baca salawat sekali, bangun dalam keadaan aman, tentram. Ini hadis saya bawa untuk mengingatkan di hati kita bahwa untuk bahagia di hidup dunia yang singkat ini, yang penuh dengan huru hara, hari ini bahagia, besok sengsara. Hari ini kita senang, besok hati kita bakalan jadi merana. Kuncinya cuma satu, siapa orang yang rajin sholawat kepada Nabi pasti akan menjadi orang yang bahagia. Amin. 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 Ya Rabbal. Mudah-mudahan lidah kita jadi lidah sholawat. Amin.
Anak kita cinta sholawat, amin. Istri kita cinta sholawat, amin. Keluarga kita keluarga sholawat, amin. Rumah tangga kita jadi rumah tangga yang cinta sholawat, amin. Ya Rabbal. Hadirin sekalian, apalagi kalau sampai hadis man shalla alayya mi'atan qadallahu lahu mi'ata hajatin salasina min hari dunya wa sab'ina min hari akhirati. Kalau orang berselawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah akan memberikan 30 hajatnya terpenuhi urusan dunia, 70 urusan akhirat. Allah, kalau sampai lidah kita mudah sholawat sampai 100 kali, maka kita akan Allah tunaikan hajat kita hari itu 30 urusan dunia, 70 urusan akhirat. Coba hitung, kita pengen kehidupan dunia ini 30, luar biasa banyak, betul? 30. Ingin rumah baru, amin. Ingin kendaraan baru, amin. Ingin tanah baru, amin. Ingin bini, untung biniannya gak datang sekarang. Oh datang, wah ada. Ya Allah maaf nih. Hadirin sekalian, kalau Allah mampu tunaikan 30 hajat dunia, 70 urusan akhirat kita, maka ini adalah sebagian dari orang yang Allah sudah catat termasuk orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita itu, amin. Amin Allah. Hadirin, ini maulid tiap tahun saya buat. 2 tahun ini akhirnya Al-Ustaz Iskandar Zulkarnain pegang ini majelis, alhamdulillah penuh dengan keberkahan. Amin. Kenapa sih bikin maulid? Peringatan maulid cuma baca sejarah kelahiran Nabi, betul? Kalau orang yang bilang bid'ah, jangan-jangan nggak ngerti bahasa Arab. Maulid kan cuma hanya sejarah Nabi lahir, Nabi cahaya nurnya pindah dari satu rahim ke satu sulbi, satu sulbi ke satu rahim, langsung Nabi dilahirkan oleh Allah. Itu kan sejarah. Kalau kita boleh baca sejarah Soekarno, boleh, boleh. Kita baca sejarah Soeharto, boleh. Kita baca sejarah Napoleon, boleh. Baca sejarah. Orang yang baca sejarah insya Allah tidak akan diinjak oleh sejarah. Kita paham sejarah, insya Allah nggak jadi korban sejarah. Amin. Orang baca sejarah kok dibilang beda. Kalau baca sejarah Soekarno boleh, baca sejarah Soeharto boleh, baca sejarah tokoh-tokoh besar dunia boleh. Lalu kenapa baca sejarah baginda Nabi beda? Nabi bersabda, man shalla alayya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah berfirman, ma Allah sholawat, malaikat sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wa sallimu taslima. Ayo sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Kapan sholawat? Kapan aja. Kapan aja. Iya. Ye. Di mana sholawat? Mana aja. Di mana aja. Bersama siapa sholawat? Bersama siapa saja. Lalu kenapa kalau kita sholawat bareng dengan habaib, dengan ulama-ulama dikata bid'ah? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man arada ayyutila umrah wa yabsutuhu fi rizqi falyasir rahimah. Seorang yang ingin umurnya panjang, rizkinya luas. Ada di antara kita yang nggak pengen? Pengen Pak ya? Mudah-mudahan umur kita panjang, amin. Rizki kita luas, amin. Yang mau umurnya panjang, rizkinya luas,
Yasir rahimah, sambung silaturahmi. Kepada siapa silaturahmi? Siapa aja? Betul. Siapa? Kepada siapa silaturahmi? Siapa aja? Kapan silaturahmi? Di mana silaturahmi? Lalu kenapa kalau silaturahmi bareng ulama-ulama para habaib dikata beda? Padahal Bu, Pak sekalian, kalau kita anak lahir kita bikin ulang tahun, tandanya kita kira wajar kalau ada orang tua bikin ulang tahun anaknya, wajar? Wajar. Kita bahagia anak kita lahir, kita adakan ulang tahunnya, wajar. Lalu kenapa kalau ada orang yang mengadakan kelahiran Nabi Muhammad, dia bahagia, dia gembira, dia adakan peringatan maulid, ini dibilang beda? Inilah kenapa dahulu saya punya guru Kiai Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad dahulu pernah duduk di tempat ini. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf dulu duduk pernah di tempat ini. Kiai Haji Hasan Basri dulu pernah duduk di tempat ini. Ini tempat jadi tempat yang penuh berkah karena Sayyidil Walid dahulu pada tahun kehidupannya tidak pernah absen duduk di tempat ini. Kiai Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad, guru kita bersama, dahulu tidak pernah absen, bahkan mau akhir hayatnya dia sempat duduk di tempat ini. Kiai Haji Hasan Basri, saya punya guru juga, duduk di tempat ini. Kiai Haji Diauddin Abdul Khair, bahkan awal kali saya bikin peringatan maulid di tempat ini, dia yang hadir di tempat ini. Kiai Haji Qurtubi Abdul Khair juga duduk di tempat ini. Banyak ulama-ulama yang duduk di tempat ini. Kenapa? Karena mereka punya pesan kepada saya, Nurmansyah, rumahmu kalaupun doyong sudah ditiup angin rubuh itu rumah, bikin maulid. Kalaupun rumahmu doyong, saking doyongnya ditiup angin rumah rubuh, bikin maulid. Dahulu di dalam kitab dinyatakan ada raja maling, Pak, raja maling. Dia kalau 12 Rabiul Awal dia bikin maulid. Hari itu semua maling sekampung diundang. Malam itu kampung aman dari maling. Alhamdulillah. Kenapa? Karena maling malam ini bikin maulid. Dia bikin maulid, dia baca sejarah maulid. Itu buku dari mulai dia pegang, dia nggak bisa baca buku maulid. Dia pegang, dia bolak-balik. Akhirnya dikasih temannya. Temannya juga lebih bego. Dia pegang, dia bolak-balik. Akhirnya dikasih temannya. Selesai dibolak-balik itu buku, tanpa satu pun yang dibaca, selesai makan. Setiap tahun rumahnya bikin maulid. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal dia bikin maulid. Meninggal ini maling. Apa yang terjadi? Semua aulia-aulia pada zaman itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk sembahyangkan ini jenazah. Kenapa? Karena jenazah ini jenazah yang diampuni dosanya oleh Rasulullah karena menghormati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari peringatan Maulid. Amin. Mudah-mudahan rumah-rumah kita menjadi rumah yang cinta sholawat. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.